Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini bisa bersilaturahim dalam ini ngajinya matematikanya Padika nih, subhanallah sekali. Keren ya, sangat hidup sekali. Untuk hari ini, untuk pagi ini, saya akan menyampaikan materi secara umum terlebih dahulu, nanti secara khususnya di pertemuan-pertemuan lainnya. Insya Allah, untuk hari ini judulnya adalah Pasang Surut Perkembangan Sains dan Teknologi Peradaban Islam. Jadi kenapa ada tulisannya pasang surut? Karena dalam peradaban Islam yang kaitannya dengan sains dan teknologi ini, dunia Islam ini mengalami pasang dan surut. Ada masa kejayaan, ada masa penurunan, kemudian ada masa kebangkitan kembali, ada masa turun lagi, dan seterusnya hingga hari ini. Jadi itu yang berlaku pada peradaban Islam. Dan bukan hanya peradaban Islam sebenarnya. Peradaban yang lainnya pun, Eropa pun sama seperti dalam peradaban Islam. Awalnya tinggi pada saat Yunani kuno, kemudian mengalami the Dark Age ya, pada masa Romawi setelah masuknya agama Kristen ke Eropa. Kemudian masa Renaissance, kebangkitan kembali Eropa abad ke-15-16 mulainya. Begitu juga dengan peradaban Islam. Peradaban Islam juga mengalami pasang dan surut. Kemudian ini kegiatan kami di Bolabot. Jadi saya sendiri sebenarnya bukan asli seorang penulis. Tadi disampaikan oleh Pak Dika, saya menulis banyak buku. Nah, kegiatan utama saya sendiri sebenarnya adalah melakukan penelitian di bidang robotika. Jadi ini adalah salah satu saja dari penelitian yang kami lakukan di Bandung. Namanya adalah penelitian robot humanoid. Robot ini bisa berbicara, bisa berbincang-bincang dengan manusia. Namanya human robot interaction. Dia bisa melihat kita, bisa mengenali wajah kita, bisa mengenali ekspresi kita, dan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang kita sampaikan. Di dalam robot ini juga kita memasukkan program untuk tahfiz Quran. Jadi robotnya bisa hafal Quran lebih cepat dari manusia. Kalau manusia susah untuk tahfiz, tapi kalau robot sangat mudah sekali. Karena tinggal dimasukkan program ke dalam mikroprosesornya. Ini kegiatan saya sebenarnya yang sehari-hari saya lakukan di lembaga yang kami dirikan di Bandung. Namanya adalah Bolabot. Namaku Bob. Ini berbagai kemampuan yang dimiliki oleh robot yang kami bangun di Bolabot. Termasuk robotnya bisa ngaji juga. Jam berapa kan sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 22.42. Ya. Dimanakah saya sekarang? Lokasi Anda saat ini di Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Itu alamat lab kami di Bandung. Ini berbagai kemampuan robot yang kami bangun, termasuk robotnya bisa melihat dan seterusnya.
Anda belum menggunakan masker, silakan gunakan masker. Anda belum menggunakan masker, silakan gunakan masker. Anda telah menggunakan masker, terima kasih. Anda telah menggunakan masker, terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1. Ini sebutnya membaca vision, computer vision, kemampuan untuk melihat. Dia bisa membaca tulisan Latin berbahasa Indonesia, dan yang lebih hebatnya dia juga bisa membaca tulisan Arab. Nah, ini tulisan Arabnya, dia membaca. Segi 6, segi 6, segi 6. Lingkaran, persegi. Ya, itulah robot yang kami bangun di Bolabot. Tapi lebih dari itu, ini adalah sebuah motivasi yang diingat selalu oleh kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ini adalah ayat motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, yang sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, ulil albab, yaitu siapa mereka? Yaitu orang-orang yang melihat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rob kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ini adalah motivasi bagi seorang muslim untuk menjadi ulil albab, yaitu orang yang senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Atau bahasa kitanya adalah seorang ilmuwan. Jadi ilmuwan adalah sebuah pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitan dengan penelitian yang kami lakukan tadi di bidang robotika. Jadi ketika kami melakukan penelitian robotika untuk membangun sebuah robot itu, kita memerlukan pengetahuan mengenai algoritma, memerlukan pengetahuan mengenai kamera karena robotnya bisa melihat. Kami memerlukan pengetahuan tentang mekanika karena robotnya bisa bergerak. Kami memerlukan berbagai jenis kemampuan yang ada pada robot tersebut. Maka ketika kami mempelajari studi literatur tersebut, ada hal-hal yang mencengangkan bagi kami yang sebelumnya tidak pernah kami ketahui. Ya, yang pertama adalah algoritma. Ternyata algoritma itu diambil dari kata seorang ilmuwan besar Muslim yang namanya adalah Al-Khwarizmi. Dan robotika sendiri yang kami bangun dalam peradaban Islam, ada seorang besar yang bernama Badi Al-Jaman Abul Is Ibnu Ismail Ar-Rozaz Al-Jajari. Beliau adalah penyusun kitab Kitabul Hiyal namanya, nama kitabnya Kitab Al-Hiyal disingkatnya, atau panjangnya adalah Kitab Al-Jami Bainal Ilmi wal Amal An-Nafi fi Sina'at Al-Hiyal, atau disingkat Al-Hiyal. Adalah orang atau ilmuwan yang pertama kali menyusun kitab robotika, dan beliau adalah seorang muslim. Jadi ketika kami melakukan penelitian robotika, sebenarnya kami hanya melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh seorang ilmuwan muslim terdahulu pada peradaban Islam. Begitu juga ketika kami membangun robot yang bisa melihat. Robot itu bisa melihat karena adanya kamera. Kamera setelah melakukan studi lebih lanjut, ternyata ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim juga yang bernama Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Dan ketiganya, baik Al-Jajari, Ibnu Al-Haytham, Al-Khwarizmi, merupakan ilmuwan-ilmuwan yang ada pada era The Golden Age. Dan banyak muslim yang tidak mengetahui hal tersebut. Dan inilah yang menjadi motivasi besar bagi kami untuk mengungkap
mengungkap sebagian besar karya-karya dari para ilmuwan Islam terdahulu yang sudah tidak banyak lagi diajarkan. Kalau kita pergi ke pesantren atau kita pergi ke perpustakaan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan karya-karya mereka. Di pesantren tidak pernah diajarkan kitab Al-Jabbar wal Mukabalahnya Al-Khwarizmi. Tidak pernah diajarkan kitab Tahdid Nihayat Al-Makinnya Abu Raihan Al-Biruni. Tidak pernah diajarkan kitab Al-Hiyalnya Al-Jajari. Tidak pernah diajarkan kitab Al-Manadirnya Ibnu Al-Haytham. Padahal karya-karya mereka itulah yang berkontribusi bagi kemajuan teknologi hari ini. Nah, itulah yang menjadi dasar motivasi bagi kami untuk berikhtiar memperkenalkan kembali khasanah kontribusi ilmuwan Islam pada periode abad sampai dari 8 sampai ke 16 yang terlupakan dan mengambil semangat kembali untuk bangkit berkontribusi bagi peradaban. Jadi kita melakukan penelitian di dunia modern, tapi kita juga tidak lupa akan kontribusi besar para ilmuwan kita terdahulu, dan itu menjadi semangat yang lebih besar lagi bagi kami untuk berkarya. Ini adalah karya pertama yang kami hasilkan di tahun 2018. Ini sudah pernah dilakukan bedah bukunya oleh saya dan di ngaji matematikanya Pak Dika ya, tahun kemarin. Nah, ini kitab dari Al-Khwarizmi. Sebenarnya kitab Al-Khwarizmi ini masih sangat banyak sekali. Sekarang kami sedang melakukan penelitian di bidang astronominya Al-Khwarizmi. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan diterbitkan juga. Kemudian ada Ibnu Al-Farabi. Ini ada karya geometrinya, ada teori kinetik gas. Kalau selama ini kita hanya tahu Boyle, Gay-Lussac, maka Al-Farabi juga berkontribusi bagi teori kinetik gas sebelum Boyle, Gay-Lussac. Kemudian ini di bidang matematika, beberapa karya yang sudah kami terjemahkan di bidang aljabar, di bidang trigonometri, di bidang geometri. Ini banyak sekali, dan sebenarnya masih sangat banyak sekali karya dari para ilmuwan Islam, tapi hanya baru sedikit yang kami dapat sampaikan atau dapat kami pelajari. Jadi masih sangat banyak sekali. Ini salah satu karya ilmuwan Islam, Ibnu Al-Haytham, penemu kamera pertama, tapi beliau juga melakukan berbagai penelitian yang terhubung dengan kebutuhan umat Islam. Salah satunya adalah untuk menentukan arah kiblat. Kalau sekarang di dunia yang sudah canggih seperti ini masih ada komunitas flat earth yang mempercayai bahwa bumi ini datar, maka seharusnya mereka malu kepada para ilmuwan Islam seperti Al-Hasan Ibnu Al-Haytham ataupun Abu Raihan Al-Biruni atau para ilmuwan Islam sebelum mereka berdua ini. Karena di dalam kitab-kitab para ilmuwan Islam terdahulu mereka mengembangkan trigonometri bola. Dan trigonometrinya bukan hanya bidang datar, tapi trigonometri bola, dan digunakan untuk menentukan arah kiblat. Ya, kalau sekarang mempercayai bumi datar, maka ketika sholat ya silahkan menghitung sendiri bagaimana arah kiblatnya. Karena semua yang digunakan di seluruh dunia hari ini adalah berdasarkan trigonometri bidang bola, ya, bukan bidang datar. Dan termasuk karya para ilmuwan Islam juga. Ini juga trigonometri, baik bidang datar maupun bidang bola yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan besar, Abu Al-Wafa Al-Buzani. Ini sudah kami terjemahkan dan terapannya pada astronomi falak untuk menentukan arah kiblat. Kemudian di bidang teknik, ini kalau tadi di awal diperkenalkan sebuah video karya lembaga kami Bolabot, maka di dunia Islam pun dikenal ilmuwan besar yang tadi disebutkan, yaitu Al-Jajari, dengan kitabnya adalah kitab Al-Jami Bainal Ilmi Wal Amal An-Nafi fi Sinat Al-Hiyal, atau kita singkat saja sebagai Kitabul Hiyal. Ini adalah kitab di bidang teknik pertama yang sangat lengkap. Sebelum Al-Jajari ini ada yang lebih awal, yaitu Banu Musa bersaudara, Hasan, Ahmad, dan Muhammad Ibnu Musa Ibnu Sakir pada masa kekuasaan Abbasiyah, ya, sultannya pada saat itu adalah Sultan Ma'mun. Nah, kalau Al-Jajari ini dia mengabdi pada dinasti Artukid di Turki kalau hari ini. Ini karya Al-Jajari
di bidang teknik ya, membuat jam, membuat robot, membuat air mancur, membuat pompa, bahkan membuat smart home. Ya, jadi rumah yang bekerja secara otomatis. Kemudian ini karya Ibnu Al-Haytham. Hari ini kita bisa melihat bersilaturahim melalui media Zoom, bisa melihat video. Nah, itu adalah berkat jasa seorang ilmuwan ini, yaitu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, dengan kitabnya yang paling terkenal yaitu kitab Al-Manadir, yang bisa kami terjemahkan hanya makalah-makalah kecil yang beliau tulis. Sedangkan kitab Al-Manadir terdiri dari 7 jilid, belum dapat kami terjemahkan secara langsung hari ini, masih dalam proses. Insya Allah di masa yang akan datang kita pun akan menerjemahkan kitab utama dari Al-Haytham ini untuk menyusun optika yang hari ini dipelajari di jurusan fisika. Kemudian ini karya para ilmuwan Islam di bidang fisika. Ada piknometernya Abu Rayhan Al-Biruni. Jadi Abu Rayhan Al-Biruni adalah seorang polimat, karyanya sangat banyak sekali. Nah, karya utamanya di bidang fisika itu adalah tentang pengukuran massa jenis dan menghasilkan alat, nama alatnya adalah piknometer. Kemudian di masa periode berikutnya, yaitu pada masa kekuasaan dinasti Seljuk Agung, atau ini ada seorang ilmuwan besar namanya adalah Omar Khayyam, menyusun kitab sangat banyak sekali di bidang astronomi, matematika, dan teknik. Nah, karyanya ini yang sudah kita terjemahkan adalah karya di bidang hidrostatik. Ya, di karya hidrostatiknya ini, Omar Khayyam berhasil membuat metode untuk menentukan massa jenis campuran logam. Jadi ada perak dicampur dengan emas, kemudian menjadi paduan atau alloy. Kemudian Omar Khayyam ini mampu menentukan komposisi masing-masing dari campuran emas dan perak tersebut dalam sebuah alloy atau campuran atau paduan. Kemudian ada statika al-Isfizari. Kalau kita kenal gravitasi, nah itu ada Sir Isaac Newton di fisika, maka di dunia Islam jauh sebelum Sir Isaac Newton ada seorang ilmuwan Islam juga yang namanya adalah Al-Isfizari, Abu Hatim Al-Isfizari. Beliau hidup sejaman dengan Omar Khayyam, atau beliau adalah sahabat dekat dari Omar Khayyam, atau bisa juga disebut murid karena lebih muda usianya. Kemudian murid dari Omar Khayyam yang lain sebenarnya ada, yaitu Al-Khazini, tapi kitabnya belum kita terjemahkan. Beliau menemukan konsep gravitasi, jadi bukan Sir Isaac Newton. Kemudian ada teori kinetik gas Al-Farabi. Nah, ini karya terbaru kami di tahun 2021. Selain mengembangkan, memperkenalkan karya-karya ulama ilmuwan Islam periode The Golden Age dari abad 8 sampai abad 16, maka setelah periode emas Islam ini mengalami penurunan, sebenarnya tidak turun-turun amat ya sebenarnya. Karena para ulama kita, para ulama Islam ini sangat produktif sekali. Termasuk salah satunya adalah para ulama dari Nusantara. Maka kami pun perkenalkan karya sains dan teknologi para ulama Islam. Salah satunya adalah karya dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ini adalah seorang guru dari ulama-ulama besar Nusantara. Kalau kita kenal pendiri NU adalah Syekh Hasyim Asy'ari, maka Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama itu adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Kalau kita kenal pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Ahmad Dahlan, sang pencerah itu, maka Syekh Ahmad Dahlan atau Kiai Ahmad Dahlan adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Kalau kita kenal pendiri, kalau di Jawa Barat itu ada PUI, Persatuan Umat Islam, maka pendiri PUI ini itu adalah murid, namanya adalah Syekh Abdul Halim Majalengka, adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Kemudian kalau kita kenal Buya Hamka yang sangat populer sekali, ketua MUI pertama Indonesia. Nah, ayah dari Hamka yaitu Syekh Abdul Karim bi Amrullah. Nah, ayah Hamka yang ada bukunya juga nih, ayah judulnya. Nah, itu adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Begitu juga dengan para ulama-ulama lainnya.
yang tidak disebutkan. Mayoritas kebanyakan para ulama Nusantara ini adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Jadi Muhammadiyah, NU, PUI, dan yang lain-lainnya, ada Perti, itu semuanya adalah murid dari satu orang guru, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Jadi kalau masih gontok-gontokan antara ormas-ormas tersebut, ya itu padahal satu guru, satu ilmu. Ya, sangat menyedihkan kalau saling gontok-gontokan. Kemudian ada ulama Nusantara lainnya yang sangat produktif juga, yaitu Habib Utsman bin Yahya, seorang mufti Betawi. Ini, karyanya ada lebih dari 100 kitab yang ditulis oleh Habib Utsman bin Yahya ini. Kalau Syekh Ahmad Khatib itu ada 47 kitab. Kemudian di Cianjur juga ada ulama besar namanya Raden Haji Muhammad Nuh Cianjur. Ini juga salah satu karyanya kita terjemahkan ke dalam bahasa saat ini ya. Kemudian untuk informasi, ya ini pesan sponsor, informasi buku karya dari Bolabot dapat menghubungi Pak Dika ya. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa berkomunikasi dengan Pak Dika, saya hanya menyampaikan saja. Nah, kemudian kaitan dengan peradaban Islam, maka tidak jauh dari pusat riset ilmiah. Nah, karena melakukan penelitian itu pasti ada tempatnya, dan tempat itu berarti adalah lembaga risetnya. Lembaga riset dalam peradaban Islam itu sangat banyak. Kalau di masa dinasti Abbasiyah, itu ada 3 lokasi. Yang pertama adalah Bait Al-Hikmah di kota Baghdad, ini di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kemudian ada Darul Hikmah di kota Kairo, Mesir, ini di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Kemudian ada pusat ilmu pengetahuan juga di Cordoba, di Al-Andalusia ya. Jadi ada 3 pusat keilmuan dalam periode peradaban Islam. Kalau di Andalusia itu dinastinya adalah dinasti Umayyah kedua, bukan Abbasiyah. Nah, ini adalah pusat kegiatan ilmiah di kota Baghdad, namanya Observatorium Al-Samisiyah. Ini kotanya, kota Baghdad, kota 1001 malam. Jadi negeri superpower pada saat di masanya ya. Kemudian kegiatan di Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom, ini meliputi berbagai kegiatan ilmiah karena merupakan pusat penelitian, observatorium, perpustakaan, lembaga pendidikan, sekaligus juga hospital atau rumah sakit. Nah, jadi observatorium pertama dalam periode Islam ini dibangun oleh Al-Ma'mun, namanya adalah Observatorium Samisiyah. Ya, ini sebagai bagian dari Bait Al-Hikmah. Kemudian di observatorium ini dilahirkan banyak sekali ilmuwan besar Muslim, yaitu salah satunya adalah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Kemudian menyusun tabel astronomi namanya Jis al-Sinhin, kemudian menemukan konsep aljabar dan algoritma. Kemudian ilmuwan yang sejaman dengan beliau itu adalah Banu Musa bersaudara Ahmad, Muhammad, dan Hasan ibnu Musa ibnu Syakir, yang sangat ahli di bidang matematika dan juga astronomi. Kemudian Bait Al-Hikmah ini hancur oleh serangan Hulagukan dari Mongol tahun 1258. Nah, tetapi apakah setelah 1258 ini peradaban Islam berhenti? Nah, tidak ya. Jadi selama ini kita diajarkan di dalam buku-buku sejarah bahwa peradaban Islam itu berhenti ketika kota Baghdad hancur oleh serangan Mongol. Dan jawabannya adalah itu tidak benar. Itu tidak benar ya, itu tidak benar. Peradaban Islam tetap berlanjut meski kota Baghdad atau di dalam kota Baghdad itu ada Bait Al-Hikmah, itu dihancurkan oleh Hulagukan, tapi tidak hancur secara seluruhnya. Ilmuwan Islam terus berkarya setelah kehancuran kota Baghdad. Nah, dan ini di sini juga perlu diluruskan bahwa Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi ini adalah bapak aljabar, bukan penemu angka 0. Ini yang harus kita luruskan. Karena sejarah itu penting untuk umat Islam, maka kejujuran ilmiah itu harus kita tegakkan, termasuk juga ketika ada
saudara-saudara kita menyampaikan bahwa Al-Khwarizmi adalah penemu angka 0, maka itu harus kita luruskan. Al-Khwarizmi bukan penemu angka 0. Yang menemukannya siapa? Tidak ada. Karena itu adalah produk budaya. Angka itu adalah produk budaya. Angka dari 0 sampai 9 itu produk budaya dari Hindu di India. Kemudian diadopsi oleh Al-Khwarizmi. Kemudian disebarkan ke Jazirah Arab. Setelah di Jazirah Arab kemudian diadopsi juga oleh Eropa. Sehingga Eropa juga menggunakan angkanya dari 0 sampai 9. Jadi Al-Khwarizmi bukan penemu angka 0. Dan ini yang harus kita luruskan. Ini geometri dan aljabarnya Al-Khwarizmi. Kemudian setelah Al-Samisyah, observatorium Al-Samisyah, kemudian ada observatorium yang lain, yaitu Bab al-Tiban, ini pada periode 100 tahun setelah Al-Khwarizmi, ini pada tahun 900-an. Ini pada masa dinasti Adud al-Daula. Ini dinasti Buwayhid. Jadi dinasti Abbasiyah itu mengalami puncak ya, pada masa Al-Ma'mun ya, Harun ar-Rasyid, kemudian dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Nah, tapi mengalami penurunan. Setelah dinasti Abbasiyah mengalami penurunan, maka yang berkuasa di kota Baghdad dan di dunia Islam secara lebih kuat itu adalah dinasti-dinasti yang kecil, yaitu dinasti Buwayhid. Walaupun pada saat itu masih ada khalifahnya. Khalifahnya masih dari dinasti Abbasiyah. Tapi pemegang kekuasaannya adalah dinasti Buwayhid. Nah, pada masa dinasti Buwayhid ini ada sebuah observatorium namanya Bab al-Tiban. Nah, di observatorium ini lahir para ilmuwan besar seperti Abu al-Wafa al-Bujani, ada Abdurrahman al-Sufi, ini yang memetakan bintang di langit. Ya, jadi kalau sekarang ada NASA, di zaman dulu pun ilmuwan Islam sudah memetakan bintang di langit. Namanya kitab Suwar Al-Kawakib Al-Tabita, ini memetakan bintang di langit. Kemudian Abu al-Wafa al-Bujani menyusun kitab Al-Wadih dan kitab Al-Majisti yang isinya adalah trigonometri yang kita gunakan juga hari ini. Ini salah satu bagian dari kitab Suwar Al-Kawakib Al-Tabita karya Abdurrahman al-Sufi yang bekerja di Observatorium Bab al-Tiban pada masa dinasti Buwayhid. Ini yang sudah kita terjemahkan karya Abu al-Wafa al-Bujani di bidang trigonometri. Jadi yang rumit-rumit di trigonometri, inilah orangnya, biang keroknya yang menyusun trigonometri. Ada sin, cos tangen, sekan, kosekan, cot tangen. Ini yang menyusun secara lengkap. Sebenarnya sebelum Abu al-Wafa, trigonometri ini sudah dikembangkan terlebih dahulu oleh Al-Khwarizmi dan para ilmuwan Islam sebelumnya. Tetapi pada masa Abu al-Wafa al-Bujani inilah ya, trigonometri telah sempurna. Jadi telah sempurna ya, ada trigonometri bidang datar, ada trigonometri bidang bola. Ini sudah lengkap pada masa Abu al-Wafa al-Bujani. Dan beliau juga menerapkan trigonometrinya itu untuk menentukan arah kiblat. Setelah periode dinasti Buwayhid, kemudian dinasti berikutnya yang berkuasa pada periode Islam adalah dinasti Seljuk Agung. Ini pendirinya adalah Tugrul Bek, kemudian dilanjutkan oleh putranya yang sangat terkenal yaitu Alp Arslan yang mampu mengalahkan pasukan salib di wilayah Manzikert atau terkenal dengan perang Manzikert, dan itu adalah kekalahan Bizantium pertama kali ya, dikalahkan oleh pasukan Islam secara telak ya. Ini Alp Arslan mempunyai anak namanya Malik Shah, dan pada masa Malik Shah ini beliau dibantu oleh Nizamul Muluk mendirikan observatorium. Nah, observatorium dan juga sekaligus ada universitasnya juga, ada madrasahnya juga, namanya madrasah atau Universitas Nizamiyah. Kalau di Indonesia terkenal ulama yang kita sebut sebagai Hujatul Islam. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali ini beliau adalah rektor dari Universitas Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Muluk.
Nizamiyah atau Nizamuluk. Rektornya adalah Imam Al-Ghazali. Nah, selain membangun universitas atau madrasah Nizamiyah, Sultan Malik Shah I ini membangun juga observatorium yang dipimpin oleh Omar Khayyam. Kemudian dibantu oleh murid-muridnya dan sahabatnya Al-Isfizari dan Al-Khazini. Dan ketiga ilmuwan ini, Omar Khayyam, Al-Isfizari, Al-Khazini, ini sangat produktif sekali menghasilkan karya di bidang sains dan teknologi. Ini karya utamanya adalah Jis Malik Shahi berupa tabel astronomi untuk menentukan arah kiblat waktu sholat, untuk menentukan kalender Islam. Ini dibuat oleh Omar Khayyam, kemudian dibuat juga oleh muridnya yang namanya Al-Khazini yang mengabdi pada masa kekuasaan putra dari Malik Shah, yaitu Ahmad Sanjar Ibnu Malik Shah Ibnu Al-Arslan. Ini Observatorium Isfahan Seljuk Agung. Pada masa, kalau khalifahannya masih Abbasiyah, tapi penguasa realnya adalah Seljuk Agung. Ini karya yang sudah kita terjemahkan dari Omar Khayyam dan Isfizari. Kemudian ada Observatorium Maraghe. Kalau tadi Observatorium Shamsiyah, kemudian Bab al-Tiben dan Observatorium di Isfahan itu pada periode sebelum kehancuran Baghdad, maka Observatorium Maraghe ini didirikan setelah kehancuran kota Baghdad. Jadi tidak benar ketika Baghdad hancur, ilmu pengetahuan lenyap. Itu tidak benar. Itu sekali lagi tidak benar. Hancur ya, tapi ilmu terus berkembang. Ilmu terus berkembang. Nah, ini salah satu buktinya adalah berdirinya Observatorium Maraghe dipimpin oleh Nasiruddin Al-Tusi yang dibangun oleh yang menghancurkan kota Baghdad, yaitu Hulagukan. Jadi Hulagukan ini selain menghancurkan kota Baghdad, beliau ini tertarik dengan ilmu astronomi. Maka beliau meminta seorang ilmuwan dari Bait Al-Hikmah yang namanya Nasiruddin Al-Tusi untuk membangun observatorium di Maraghe. Kemudian karya dari Nasiruddin Al-Tusi ini sangat banyak sekali. Nah, ini sekarang di Azerbaijan Timur posisinya. Kemudian setelah masa kekuasaan Mongol Islam, Mongol yang sudah masuk Islam, yaitu dinasti Timurid, salah satunya adalah sultannya adalah Ulugh Beg. Ulugh Beg adalah seorang sultan dari dinasti Timurid yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, kemudian mendirikan sebuah observatorium di Samarkand, Uzbek hari ini. Ini observatoriumnya, ini Fahri Sektan namanya alatnya. Kemudian ini adalah karyanya, JIS-nya atau tabel astronomi dari Ulugh Beg. Dan yang lebih utama adalah JIS Ulugh Beg ini di kemudian hari, setelah berapa ratus tahun kemudian, ini digunakan juga di Nusantara. Para ahli ilmu falak di Nusantara ini menggunakan JIS Ulugh Beg sebagai acuan dalam menentukan awal bulan, untuk menentukan terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari. Salah satunya adalah kitab Sulamun Nairoin yang dikarang oleh Guru Mansur Al-Betawi, kakek dari Ustadz Yusuf Mansur. Ini menggunakan JIS Ulugh Beg dalam menyusun kitab ilmu falaknya, yaitu kitab Sulam Nairoin. Ini relasi dengan Nusantara. Kemudian yang terakhir, observatorium terakhir dalam periode peradaban Islam adalah Observatorium Istanbul. Ini didirikan oleh Sultan Murad III dari dinasti Utsmaniyah, dinasti Islam terakhir ya, periode peradaban Islam. Kemudian yang memimpin Observatorium Istanbul ini adalah Taqiyuddin Muhammad Ibnu Ma'ruf As-Sami As-Sa'adi yang hidup tahun 1526 sampai 1585. Jadi peradaban Islam ini masih berdiri tegak sampai tahun 1580-an. Jadi observatorium ini kemudian tahun 1580 dihancurkan oleh sultan yang mendirikannya sendiri. Jadi yang mendirikan adalah Sultan Murad III, yang menghancurkannya juga adalah Sultan Murad III. Akibat apa? Akibat dari intrik politik. Jadi hancurnya observatorium ini sebagai tanda berakhirnya penguasaan sains dan teknologi di dunia Islam ya hingga hari ini. Dan
pada masa Utsmaniyah akhirnya mengalami decline, ya, mengalami penurunan kemampuan di bidang sains dan teknologi, ya karena ini salah satu alasannya. Kemudian ini adalah karya dari Taqiyuddin Ibnu Ma'ruf As-Sami As-Sa'adi, ilmuwan dari dinasti Utsmaniyah. Ini kitabnya, kitab Al-Alat Sahin Sahiyah. Ini alat-alat astronomi. Kemudian Taqiyuddin juga menyusun kitab-kitab yang lain di bidang teknik, ya. Jadi membangun jam, membangun mesin pompa. Ini kitabnya masih ada. Membangun steam engine atau mesin uap. Jadi kalau kita kenal James Watt, Taqiyuddin Ibnu Ma'ruf As-Sami As-Sa'adi ini lebih awal membuat steam engine. Kemudian membangun jam mekanik, ini juga kitabnya masih ada. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita juga akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini karya dari Taqiyuddin Ibnu Ma'ruf As-Sami As-Sa'adi, jam mekaniknya Ottoman. Ini karyanya ada 90-an, sekitar 24 kitab yang terselamatkan. Yang kita punya hanya sekitar 10 kitab. Nah, Taqiyuddin ini adalah ilmuwan terakhir periode The Golden Age of Islam yang mewarisi keahlian matematikanya Al-Khwarizmi, astronomi Ibnu Yunus dan Ibnu Al-Satir, optikanya Ibnu Al-Hitam, dan robotikanya Al-Jazari. Setelah masa Taqiyuddin ini, dunia Islam mengalami kemunduran sampai hari ini bahkan. Nah, kemudian ada beberapa miskonsepsi yang harus kita luruskan terkait kemunduran sains dan teknologi peradaban Islam. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali melalui kitab Tahafut Al-Falasifah. Ini yang sering disampaikan bahwa gara-gara Al-Ghazali maka perkembangan sains dan teknologi Islam mandek, dan itu ternyata tidak benar. Imam Al-Ghazali adalah rektor dari Universitas Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamuluk pada masa dinasti Seljuk Agung yang dipimpin oleh sultannya adalah Malik Shah I. Dan Imam Al-Ghazali ini adalah sahabat dekat dari Omar Khayyam, seorang ilmuwan, direktur dari Observatorium Isfahan. Jadi satunya adalah direktur observatorium, Imam Al-Ghazali adalah rektor dari Universitas Nizamiyah. Maka tidak mungkin antara rektor dan direktur yang sama-sama mendidik umat Islam ini berbeda pandangannya. Tentu akan ada cerita tentang mereka, bagaimana mereka berkonflik ketika itu benar terjadi, tapi ternyata tidak ada, dan mereka itu bersahabat. Satunya seorang ilmuwan Islam di bidang sains dan teknologi, khususnya astronomi dan matematik. Satunya adalah seorang pakar yang faqih dalam agama, yang menjadi qadi pada masa dinasti Seljuk Agung. Jadi Imam Al-Ghazali ini adalah qadinya, hakimnya dinasti Seljuk Agung. Dan kitab Tahafut Al-Falasifah ini tidak melarang ketika umat Islam ingin mempelajari matematika, logika, fisika, kimia, dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin dilarang oleh beliau. Yang dilarang itu adalah paham-paham terkait dengan akidah yang menyimpang. Itu yang diperangi oleh Al-Ghazali. Kemudian serangan Mongol terhadap Baghdad tahun 1258 juga dikatakan sebagai penyebab kemunduran. Ini pun terbantahkan. Kenapa terbantahkan? Karena setelah serangan Mongol terhadap Baghdad tahun 1258, hancur total kota Baghdad, bahkan khalifahnya pun syahid. Nah, tetapi peradaban Islam itu tidak berhenti sampai di situ. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, peradaban Islam ini bangkit, bahkan sampai akhir abad ke-16, sampai akhir abad ke-16 yang tadi disebutkan, sampai pada masa Taqiyuddin Ibnu Ma'ruf As-Sami As-Sa'adi. Baru setelah abad ke-16 itulah dunia Islam benar-benar mengalami kemunduran. Jadi bukan akibat dari serangan Mongol terhadap Baghdad. Karena ketika serangan Mongol terhadap Baghdad, umat Islam itu bangkit kembali. Bahkan Mongolnya sendiri pun masuk Islam, melahirkan dinasti Timurid yang akhirnya masuk Islam juga. Dan Islam pun bangkit juga lewat para
Mongol ini yang telah masuk Islam, yang di kemudian hari juga melahirkan dinasti baru di India, yaitu dinasti Mogol. Kemudian kedua miskonsepsi ini sudah tadi ya, ini terbantahkan dengan fakta Islam terus berkembang sampai akhir abad ke-16 di bidang sains dan teknologinya. Kemudian menurut Josh Saliba ini, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya penurunan perkembangan sains dan teknologi dalam peradaban Islam? Yang pertama adalah faktor internal. Ini yang paling signifikan peranannya. Yang pertama adalah terjadinya perpecahan politik peradaban Islam. Pada saat yang bersamaan dengan Utsmaniyah, kalau kita selama ini mengenal Utsmaniyah itu menguasai wilayah dunia peradaban Islam, 2/3 dunia, nah itu salah ya. Itu salah. Itu salah. Karena pada masa yang bersamaan dengan Utsmaniyah itu ada dinasti Safawiyah. Safawiyah yang berpaham Syiah, ini pusatnya di Iran. Itu belum ditaklukkan oleh Utsmaniyah. Kemudian ada dinasti Mogol di India, Pakistan, Bangladesh, ya, itu wilayah kekuasaan Mogol. Itu juga bukan di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Jadi wilayah Utsmaniyah itu terbatas juga, walaupun menguasai 3 benua ya. Ada Eropa, Asia, dan Afrika. Tapi tidak seluruhnya. Jadi terbagi-bagi. Nah, kemudian faktor eksternalnya adalah adanya kebangkitan Eropa. Dunia Islam, Eropa, kemudian China, dan negeri-negeri yang lain, startnya pada abad ke-16 itu bareng. Jadi Renaissance Eropa itu bareng dengan kebangkitan Utsmaniyah sebenarnya. Nah, jadi startnya itu bareng. Jadi terjadi Renaissance di Eropa, yaitu Reconquistanya, penguasaan kembali Al-Andalusia, kemudian dijadikan Kristen kembali. Nah, itu bareng dengan penguasaan Utsmaniyah ya, ekspansi Utsmaniyah. Startnya itu bareng. Ya, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu 1453. Mohon dikoreksi apabila salah. Pada tahun yang tidak terlalu jauh dari situ, 1492, Eropa berhasil menaklukkan seluruh Al-Andalusia, Cordova yang Granada yang terakhir, itu benteng yang terakhir yang ditaklukkan lewat Reconquista. Itu startnya bareng, jadi tidak terlalu jauh kebangkitan Eropa dengan kebangkitan Utsmaniyah ini. Nah, tetapi ternyata di dalam perjalanannya kebangkitan Islam ini mengalami stagnan, berbeda dengan kebangkitan di Eropa. Nah, ini salah satunya adalah faktor geografis juga, karena posisi Utsmaniyah itu adanya di tengah. Kemudian ketika ingin keluar dari wilayah Eropa itu harus melalui Selat Gibraltar itu, Jabal Al-Tariq itu. Nah, tapi wilayah itu sudah dikuasai kembali oleh Eropa ya, lewat Reconquista. Jadi posisi Utsmaniyah itu terkepung. Karena terkepung, maka Eropa bangkit, kemudian melakukan pencarian negeri-negeri yang baru, termasuk menemukan nantinya ada Amerika, kemudian ke India, termasuk ke Indonesia, ke Australia, dan lain-lain. Nah, intinya kebangkitan Eropa, mencari dunia baru, pelayaran Eropa. Dan dari perjalanan perjuangan Eropa mencari dunia baru, itulah akhirnya Eropa menjadi negeri yang kaya raya, emas, perak, dan tenaga kerja. Ini para budak ya, mereka surplus dari harta benda dan SDM. Nah, dari surplus kekayaan itulah, atau kapitalnya itu sangat kuat, maka mereka mendanai riset secara sistematik dan berorientasi bisnis. Dan ini tentu berbeda dengan karakteristik para ilmuwan Islam di Bait Al-Hikmah pada masa dinasti Abbasiyah, apalagi pada masa Utsmaniyah yang sudah mulai melemah. Kemudian terbentuknya Royal Society atau Royal Academic, komunitas ilmiah di Eropa, dan itu tidak ada di dunia Islam. Nah, akhirnya Eropa bangkit. Jadi startnya awalnya sama, tapi perjalanannya Eropa mampu menyalip dunia Islam. Eropa mampu menyalip dunia Islam, ya tentu karena banyak faktor ya. Ini salah satu yang disebutkan oleh George Saliba. Kemudian ada Royal Academy ini ngapain sih? Nah, mereka adalah masyarakat yang
masyarakat Eropa yang semakin banyak yang terdidik, dan ini berbeda dengan di dunia Islam karena pendidikan pada dunia Islam pada saat itu hanya di lingkungan terbatas, yaitu hanya di lingkungan istana, tidak untuk umumnya. Kemudian lingkungan saintifik dan kompetisi intelektual ini dengan sistematik dan berkelanjutan. Kemudian adanya siklus, yaitu kapital berubah menjadi aktivitas saintifik karena dari kapital itu mendanai berbagai jenis penelitian, termasuk menerjemahkan kitab-kitab Arabik ke dalam bahasa Latin, itu termasuk juga dalamnya. Kemudian ada sains dan teknologi baru yang dihasilkan dari aktivitas saintifik itu, akhirnya melahirkan kekayaan yang bertambah. Ini di kalangan Royal Society-nya di Eropa. Dan ini yang berbeda di dunia Islam. Hal ini tidak terjadi. Kemudian sains di Eropa juga terorganisir sebagai bisnis. Jadi kapital, kemudian membangun institusi saintifik, dilahirkan teknologi baru, menghasilkan kekayaan baru, dan juga melahirkan monopoli pengetahuan. Kalau di dunia Islam, pengetahuan itu untuk umum, ya, untuk umat. Ketika ada satu penemuan, maka itu disebarkan ke seluruh dunia Islam. Nah, berbeda dengan Eropa. Eropa itu melakukan monopoli ilmu pengetahuan, yaitu dengan adanya sistem paten yang dimulai tahun 1474. Nah, kemudian terjadi kolonialisme abad ke-18 sampai 20. Wilayah kekuasaan Utsmaniyah ini sangat luas sekali, tidak semuanya dapat dijaga. Maka terjadi kolonialisme dunia Islam oleh para penjajah atau kolonial Eropa. Ya, hampir seluruh wilayah dunia Islam dari Afrika, Asia ini mengalami penindasan dalam bentuk kolonialisme, walaupun tidak seluruhnya. Dan Indonesia pun ini harus kita luruskan juga, Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Tidak pernah. Ya, jadi Belanda menjajah Indonesia atau Nusantara itu secara bertahap, jadi satu persatu dikalahkannya. Jadi tidak secara langsung seluruh Indonesia dikuasai dan berkuasa selama 350 tahun seperti buku-buku sejarah. Itu salah. Karena negeri Aceh baru bisa ditaklukkan itu abad ke-19. Abad ke-20, 1900-an sekian baru bisa ditaklukkan, yaitu lewat seorang orientalis, Snokhorgronyo itu. Sebelumnya tidak. Aceh itu sangat kuat sekali, dan dunia Islam ini adalah termasuk Nusantara adalah bangsa pejuang. Jadi tidak mungkin Nusantara ini dijajah selama 350 tahun. Itu tidak benar. Kemudian dalam peradaban Islam tidak terdapat siklus kapital, ini yang mendorong penelitian saintifik. Jadi ini yang berbeda dengan Eropa. Di dunia Islam ini tidak ada siklus kapital, melahirkan penelitian, melahirkan teknologi baru, kemudian berubah lagi jadi kapital lagi, berubah jadi ilmu baru lagi, dan seterusnya. Tidak ada siklus itu. Nah, inilah yang menyebabkan Utsmaniyah akhirnya tertinggal dari Eropa. Kemudian institusi sains peradaban Islam seperti Bait Al-Hikmah contohnya, itu tidak pernah berorientasi profit. Nah, jadi tidak pernah Bait Al-Hikmah ini melahirkan startup. Tidak ada. Jadi ilmu yang dilahirkan oleh Bait Al-Hikmah di peradaban Islam itu kemudian disebarkan ke seluruh dunia Islam. Nah, ini yang berbeda dengan model Eropa. Tetapi ternyata model Eropa ini yang akhirnya sustainable, ya, terus berkelanjutan, sedangkan di dunia Islam mengalami kemandekan. Ya, kita perlu belajar juga dari Eropa. Kemudian ada tambahan faktor internal yang menyebabkan penurunan sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Yang pertama adalah kehilangan dorongan dan antusiasme terhadap sains. Nah, ini yang karena ada kalimat belajar sains itu untuk urusan dunia, sedangkan belajar agama itu untuk urusan akhirat. Maka itu sama sekali tidak benar, karena ketika kita mempelajari sains dan teknologi itu juga adalah untuk menunjang kebutuhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus kita perbaiki. Kemudian ada kehilangan berpikir progresif dan kritis, ini adanya taklid juga ini menyebabkan berhentinya berpikiran kritis dan progresif. Menolak inovasi sains dan teknologi diantaranya adalah di dunia Islam
pada abad ke-15 ini terjadi pelarangan. Ini yang sangat menyedihkan ya. Utsmaniyah yang kita banggakan selama ini ternyata di dalamnya menyimpan kekurangan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah terjadinya pelarangan mesin cetak buku ya. Jadi di 1450 Eropa sudah menemukan mesin cetak. Kemudian 1492 seluruh wilayah Andalusia jatuh ke tangan Islam. Kemudian Sultan pada masa itu menyelamatkan Muslim yang ada di Al-Andalusia, kemudian dipindahkan ke Istanbul. Nah, termasuk juga para Yahudi, bangsa Yahudi yang mempunyai mesin cetak. Nah, tetapi Sultan pada saat itu tidak mengizinkan mesin cetak yang dibuat oleh Yahudi itu untuk kepentingan umat Islam. Jadi hanya boleh digunakan di kalangan mereka saja. Tetapi umat Islam tidak boleh menggunakan mesin cetaknya. Nah, ini terjadi pada masa Sultan Bayazid kedua dan dilanjutkan juga oleh Selim I ini yang menjadi khalifah juga, khalifah pertama Utsmaniyah setelah menaklukkan dinasti Mamluk di Mesir. Ini juga melakukan pelarangan terhadap mesin percetakan. Dan mesin percetakan ini baru diizinkan pada tahun 1725. Coba kita bayangkan, 275 tahun dunia Islam tidak memiliki mesin cetak. Padahal Eropa pada saat itu sedang bangkit-bangkitnya, Renaissance. Bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan? 275 tahun terlambatnya. Nah, ini ketinggalannya Utsmaniyah dibandingkan Eropa dalam urusan mesin cetak. Kemudian di tahun 1725 seorang diplomat Utsmaniyah namanya Ibrahim Mutafarrika ini memperkenalkan mesin cetak dan akhirnya berhasil membujuk Sultan pada masa itu untuk bisa membangun percetakan pertama di dunia Islam tahun 1729. Kemudian tahun 1780-an berdiri juga percetakan di Mesir, tapi bukan oleh Utsmaniyah, tapi oleh Perancis, kalau tidak salah. Kemudian di tahun 1580 ini juga yang tadi sudah disebutkan, penghancuran Observatorium Istanbul oleh Sultan yang mendirikannya sendiri. Nah, akibat intrik politik, sekali lagi akibat intrik politik. Jadi Sultannya terhasut, kemudian menghancurkan observatorium yang beliau dirikan sendiri. Nah, padahal observatorium itu adalah pusat ilmu pengetahuan, pusat ilmunya dunia Islam. Ya, dihancurkan oleh Sultan yang mendirikannya. Ya, bagaimana tidak? Maka dunia Islam mengalami kemunduran dan bukan hanya kemunduran sebenarnya. Sebenarnya tidak ada kemunduran. Jadi istilah kemunduran ini perlu kita revisi, jadi bukan kemunduran, tetapi terlambat, ya. Terlambat bergerak. Jadi Eropa sudah bangkit lebih cepat, sedangkan dunia Islam startnya sama, tetapi bergerak dengan lebih lambat. Ya, ketika tidak ada percetakan, maka tidak ada buku yang bisa disebarluaskan. Hanya ada tulisan tangan. Ya, tulisan tangan itu tidak secepat dengan mesin. Ya, mesin itu satu kali cetak bisa langsung banyak disebarkan ke dunia Islam. Tetapi ketika kita menggunakan tulisan tangan, maka sangat terbatas sekali. Dan dunia Islam sampai 1725 ini hanya masih menggunakan tulisan tangan. Nah, itu sangat menyedihkan dan ini adalah beberapa fakta yang harus disampaikan agar kita bisa belajar dari hal itu. Kita perlu mempelajari sejarah secara akurat dan objektif. Riset dan kajian sejarah peradaban Islam ini perlu terus dikembangkan, mendukung riset dengan berbagai kemampuan, misalnya funding dan seterusnya. Kami di Bola Bot itu tidak sanggup untuk bisa menerjemahkan seluruh kitab sains dan teknologi peradaban Islam. Perlu bantuan dari rekan-rekan sekalian ya, sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Nah, ini kita perlu saling mendukung untuk bisa memperkenalkan karya-karya sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Kemudian menyebarluaskan seperti kegiatan hari ini, kemudian membangun kurikulum sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Jadi kalau kita lihat hari ini di sekolah Islam, SDIT misalnya Islam terpadu, atau di pesantren tradisional ataupun pesantren modern, tidak ada satupun di sekolah tersebut, termasuk yang boarding school, yang ada label Islamnya atau pesantren tradisional ataupun pesantren modern, yang mengkaji
kitab-kitab kuning, ya kita sebut saja kitab kuning, sains dan teknologi peradaban Islam. Maka itu adalah PR besar kita untuk memperkenalkan ke dunia pendidikan Islam hari ini, baik yang tradisional maupun yang modern. Ini beberapa referensi yang bisa kita jadikan sebagai acuan ketika kita ingin mempelajari karya-karya para ilmuwan Islam. Ini karya dari Al-Nadim, kitab Al-Fihris. Isinya adalah katalog tentang karya-karya para ilmuwan Islam. Kemudian ada Tarikh Al-Hukama, karya Al-Kifti. Ini juga isinya tentang para ilmuwan dan para ulama. Ada Tabaqat Al-Umam, karya Said Al-Andalusi. Kemudian ada karya Ibnu Khalikan, ini biografi semua. Nah, kalau yang modern kita bisa search langsung di website ISMI, Islamic Scientific Manuscript Initiative, kalau kita ingin mendownload kitab-kitab para ilmuwan Islam. Jadi kitab-kitab ilmuwan Islam ini hari ini mayoritasnya adalah ada di Eropa. Jadi ada di Eropa, bukan di Arab ya, tapi adanya di Eropa. Ini contohnya, misalnya kita ketik Banu Musa Ibnu Sakir, maka akan muncul karya-karyanya, tersebar nama-nama kitabnya, kemudian posisi kitabnya hari ini ada di mana saja, misalnya ada di Berlin yang paling bawah, ada Kairo, ada Gotha, ada Istanbul, ada Vatikan. Nah, maka tempat-tempat tersebutlah yang menyimpan kitab dari Banu Musa ini atau kitab Al-Hiyal. Ini contohnya Staatsbibliothek zu Berlin. Ini bisa diakses secara gratis, bisa di-download secara gratis. Ada ribuan kitab. Dan kitabnya bukan hanya kitab di bidang agama, tapi juga banyak kitab yang terkait dengan sains dan teknologi. Ini contohnya kitab Al-Hiyal, kitab di bidang teknik ya, dari peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Kemudian ada di museum di Gotha, ini juga di Jerman. Ini contoh manuskripnya, Banu Musa Ibnu Sakir. Kemudian ada di Vatikan Apostolic Library, ini di Vatikan City. Jadi Vatikan itu pusat agama Katolik, juga menyimpan manuskrip kitab-kitab periode Islam, karena mereka juga menjadi pusat penerjemahan juga. Ya, jadi Italia itu adalah pusat penerjemahan kitab berbahasa Arab menjadi bahasa Latin yang melahirkan Renaissansnya Eropa. Ya, ini di Prancis. Di Prancis pun sama, ada ribuan kitab yang bisa kita akses secara gratis. Kitab peradaban Islam, ini contoh kitabnya adalah kitab Hasan Ar-Ramah, pembuatan roket. Jadi dunia Islam sudah mengenal roket di abad ke-12. Kemudian di Princeton, ini di Amerika. Kemudian di Qatar Digital Library, negeri Qatar ini membeli akses ke British Museum. Jadi British Museum di Inggris dibeli aksesnya oleh Qatar Digital Library, sehingga kita dapat mendownload secara gratis kitab-kitab sains dan teknologi peradaban Islam melalui Qatar Digital Library. Ini ada ribuan kitab. Kitabnya ada ribuan. Dan yang baru kita terjemahkan hanya sebagian kecil sekali. Setitiknya di lautan yang sangat luas. Kemudian ini King's College University, ini juga ada, hanya berbahasa Arab. Ini contoh manuskripnya. Kemudian ini yang sangat disayangkan sekali, Turki itu museum-museumnya belum open access. Beda dengan Eropa. Eropa itu museum-museumnya sebagian besar open access. Jadi kita bisa download secara gratis, bisa mengakses secara gratis kitab-kitab sains dan teknologi peradaban Islam di Eropa. Turki itu hanya baru Koprulu Library. Jadi kita harus berkunjung ke sana kalau mau mengetahui kitab-kitab sains dan teknologi peradaban Islam. Jadi ya ini masih menyedihkan ya. Turki yang hari ini besar belum membuka akses untuk museumnya. Ini contoh kitab karya Ibnu Al-Haytham yang tersimpan di Koprulu Library di Istanbul, Turki. Kemudian ini berbagai legasi, hanya akan disampaikan sekilas saja. Ini Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, ini Bapak Al-Jabbar, tapi bukan penemu angka nol, ini yang perlu dicatat. Bapak Al-Jabbar, Bapak Algoritma, tapi bukan penemu angka nol. Karena penemu angka nol itu tidak tahu siapa orangnya, karena itu adalah produk budaya. Bukan yang menemukannya adalah individu, jadi bukan individu yang menemukannya.
Tapi kalau Al-Khwarizmi, beliau adalah yang memperkenalkannya ke dunia Arab. Jadi Arab itu tidak mengenal angka 0 sampai 9 sebelum Al-Khwarizmi memperkenalkan kitabnya, kitab Al-Jam wa Tafriq bihisab Al-Hin. Nama kitabnya pun kitab Al-Hisab Al-Hin. Kitab Al-Jam wa Tafriq bihisab Al-Hin. Ada kata-kata Al-Hinnya di situ. Al-Hin itu berarti dari India. Termasuk angka nolnya juga. Kemudian kitab yang terkenalnya ada kitab Al-Jabbar wal Muqabbalah. Ini di bidang astronomi pun banyak sekali kitabnya. Sekarang kita sedang dalam proyek mengerjakan kitab Astrolab karya dari Al-Khwarizmi. Ini di bidang ini yang tadi disebutkan kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hin. Kemudian kitab tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, bahasa Latin. Nah, dari tulisan Al-Khwarizmi inilah Eropa mengenal angka 0 sampai 9. Jadi Eropa menganggap yang menemukan angka 0 sampai 9 itu Al-Khwarizmi. Padahal Al-Khwarizmi ini mengambil dari India. Nah, itu ya. Kemudian nama beliau diabadikan menjadi istilah algoritma itu dari kitab Al-Jam wa Tafriq bi Hisab Al-Hin. Inilah angka Hindu Arab, angka Hindu yang diadopsi oleh Arab, kemudian sampai juga di Eropa. Kemudian ada perbedaan ya, di Arab Timur ada Arab Barat. Arab Barat itu wilayah Andalusia. Nah, angka yang kita gunakan hari ini adalah angka Arab yang berasal dari Arab Barat, yaitu Andalusia, bukan angka Arab yang ada di Timur, yang akhirnya juga masuk ke Eropa. Nah, ini diksit algoritmi, ini asal muasal kenapa istilah algoritma ini berawal ya dari kata Al-Khwarizmi. Algoritma, algoritmi, Al-Khwarizmi. Ini terjemahan Latin dalam bahasa Eropa. Kemudian kitab asli dalam bahasa Arab dari Al-Khwarizmi tentang angka 0 sampai 9 ini sebenarnya sudah hilang dalam bahasa asli Arabnya, tetapi yang ada adalah terjemahan dalam bahasa Latin. Maka kita dapat melihatnya dalam karya ulama yang lain, yaitu Qusyar Ibnu Laban Al-Jili. Namanya adalah Aritmatika Qusyar Ibnu Laban Al-Jili. Kitabnya pun namanya hampir mirip dengan karya Al-Khwarizmi, kitab Fi Usul Hisab Al-Hin. Nah, ini isinya adalah aritmatika. Jadi perkalian, pembagian, pemangkatan, dan seterusnya. Kemudian ada yang lebih awal lagi, yaitu Abul Hasan Ahmad Ibnu Ibrahim Al-Uqlidisi. Beliau adalah penemu sistem desimal, jadi pembagian desimal, fraksi desimal. Jadi kalau ada koma, yang menemukan koma itu siapa? Nah, beliaulah yang menemukan pertama kali, Abul Hasan Ahmad Ibnu Ibrahim Al-Uqlidisi. Nah, ini kitab Jis al-Sinhin karya Al-Khwarizmi. Ini karya geografi Al-Khwarizmi. Kitabnya banyak. Ini kitab Astrolab karya Al-Khwarizmi juga sedang kita terjemahkan. Kemudian kitab Tarikh Al-Yahud juga karya Al-Khwarizmi. Ini karya Al-Jabbar Al-Khwarizmi yang sudah kita terjemahkan. Isinya adalah Al-Jabbar Al-Khwarizmi. Kemudian ada bab Al-Misaha tentang geometri. Nah, ini yang penting, tersebar ke Eropa ya. Nah, migrasinya lewat mana? Lewat Andalusia. Jadi ilmuwan Islam di Andalusia, kitab-kitabnya termasuk kitab Al-Khwarizmi ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh para ilmuwan Eropa. Akhirnya mereka mengenal angka 0 sampai 9, menggantikan angka Romawi. Nah, ini posisinya di Andalusia, tempat-tempat dari penerjemahan kitab-kitab Arabik ke dalam bahasa Latin yang ada di Navarre. Kemudian wilayah Granada itu yang terakhir yang masih Islam, kemudian dikuasai tahun 1492. Padahal sebelum itu Konstantinopel dikuasai oleh pasukan Islam, tapi di wilayah lain dunia Islam mengalami kekalahannya. Ini terjemahan modern kitab Al-Khwarizmi. Ini tahqiqnya dalam bahasa Arab. Kemudian ini juga tahqiqnya dalam bahasa Arab yang lebih awal. Kemudian para penerus Al-Khwarizmi ada Abdul Hamid Ibnu Tuq, ada Abu Kamil Suja Ibnu Aslam, ini ada Ar-Raji, ada Omar Khayyam,
yang tadi menjadi direktur observatorium, juga menyusun kitab Matematika Aljabar orde 3. Jadi kubik. Ada Al-Samawal, ini seorang Yahudi masuk Islam. Jadi beliau adalah seorang mu'alaf yang menemukan koefisien binomial. Kalau di fisika disebutnya binomial Newton, padahal Al-Samawal yang pertama kali menemukannya. Kemudian ada Ibnu Yasamin, ya, beliau sukanya adalah berpuisi, ya, makanya karya-karyanya diubah menjadi puisi semua. Ada puisi Matematika Aljabar Ibnu Yasamin dan lain-lain. Kemudian ada Al-Marakusi, Ibnu Alban, ada Jamshid Al-Qasi. Nah, ini pada masa dinasti Timurid, Ulugh-Beg, karya Al-Qasi. Kemudian penerus Al-Khwarizmi di bidang trigonometri. Ada yang tadi disebutkan Abu Al-Wafa Al-Buzani. Ini karyanya di bidang geometri dan trigonometri. Yang kita pelajari di sekolah itu adalah karya dari Abu Al-Wafa Al-Buzani. Ini karya Abu Al-Wafa Al-Buzani, summary-nya. Ini adalah sinus, kosinus, sekan, kosekan, tangan, kotangan di dalam bentuk geometrinya. Ini fungsi-fungsi, kalau kita gunakan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, nah itu adalah karya Abu Al-Wafa Al-Buzani. Kemudian ada sin 2X sama dengan 2 sin X cos X, itu adalah karya Abu Al-Wafa Al-Buzani. Nah, dan lain-lainnya, banyak sekali karyanya. Ini trigonometri bola yang digunakan untuk menentukan arah kiblat. Jadi beliau menggunakannya adalah trigonometri bola, bukan bidang datar. Kemudian mengukur jarak antara dua kota, yaitu kota Baghdad ke Mekah. Ada menentukan arah kiblat, ada menentukan bulan baru, prediksi gerhana, dan lain-lain. Ini karya dari Abu Al-Wafa Al-Buzani dibandingkan dengan modern. Ini sangat akurat sekali karyanya. Kemudian ada Abu Raihan Al-Biruni, ini adalah cucu murid dari Abu Al-Wafa Al-Buzani. Jadi masih bertalian keilmuan. Abu Al-Wafa Al-Buzani punya murid namanya Abu Nasr Mansur Ibnu Iraq, punya murid lagi Abu Raihan Al-Biruni. Ini karyanya, ini astrolab. Kalau sekarang kita menyebutnya adalah GPS. Jadi dunia Islam sudah mengenal GPS manual, yaitu astrolab. Ini kitabnya, kita sudah sebagian terjemahkan. Ini menentukan jari-jari bumi yang bentuknya bulat. Tidak mungkin punya jari-jari kalau bentuknya datar. Ini rumus siapa? Ini rumus yang ditulis oleh Abu Raihan Al-Biruni. Ada kitabnya. Kita sudah terjemahkan. Kitabnya namanya Kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin, Litasi Masafat Al-Masakin. Ini tersimpan di Museum Sulaimaniyah Fatih, Turki. Kemudian Abu Raihan juga menentukan arah kiblat, ya, metode menentukan arah kiblat. Dalam bentuk apa? Matematika trigonometri bola. Ini karya-karyanya, arah kiblat menggunakan metode Al-Biruni. Ini menentukan waktu sholat. Waktu sholat juga ada matematikanya. Jadi kalau kita sekarang mau sholat itu sebenarnya kalau orang matematika harus ngitung dulu, ya. Ngitung dulu. Ini rumus-rumusnya. Dan rumus-rumus ini didasarkan pada trigonometri bola lagi. Jadi kalau datar, rumus sholatnya beda, bukan seperti ini. Jadi yang kita gunakan di handphone secara otomatis, waktu sholat atau di masjid-masjid, itu semuanya menggunakan trigonometrinya adalah bola, menghasilkan rumus-rumus ini. Jadi kalau mempercayai buminya datar, waktu sholatnya berbeda dengan yang kita lakukan sehari-hari. Ini juga kita karya di Bolabot, kita sudah membuat alat untuk menentukan arah kiblat dan waktu sholat secara digital. Kemudian ini karya geografi dunia Islam, ada Al-Idrisi. Nah, ini bola buminya Al-Idrisi, bentuknya bola, bukan datar. Ini Al-Idrisi kitabnya. Masih ada hari ini. Kemudian ada Piri Reis, ini dinasti Utsmaniyah. Ini masih bisa kita akses secara gratis kitabnya. Isinya, ini bola bumi juga. Buminya tidak datar. Dan di sini sudah ada kutub selatan Antartika. Antartika sudah ditemukan oleh Utsmaniyah. Kemudian ada Khatib Celebi atau Haji Khalifah. Nah, ini tentang gambaran astronomi, ya. Kemudian ada argumentasi tentang bentuk bumi. Kalau bentuk
ketika terjadi gerhana. Jadi bisa membuktikan bagaimana bentuk bumi ketika terjadi gerhana ya, lewat bayangannya. Ini bentuk bola bumi yang ditulis oleh Khatib Selebi, dinasti Utsmaniyah. Bentuknya bola. Dan yang lebih luar biasa, di sini ada peta Nusantara Indonesia. Kemudian di bidang kedokteran ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi yang mempelajari tentang virus smallpox and measles. Ini tentang campak. Kemudian ada Abu Qasim Al-Jahrawi, ini bapak kedokteran bedah. Kitabnya masih ada hari ini, beliau disebut Eropa, namanya adalah Abul Qasis. Ini alat-alat kedokteran bedah. Kemudian ada Ibnu Sina yang terkenal dengan Kanun fi al-Tibnya. Ini kitab Kanun fi al-Tib dari Ibnu Sina. Kemudian ada Mansur Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Yusuf Ibnu Ilyas. Ini tentang fisiologi tubuh manusia. Nah, ada sistem peredaran darah, ada tulang, ada pencernaan, ada sistem syaraf. Nah, luar biasa. Kemudian di bidang optika yang kita gunakan dalam robotika, kamera, yang menemukannya adalah Ibnu Al-Haytham, Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Nah, ini proses penemuan kamera dalam periode peradaban Islam untuk mengamati fenomena gerhana. Untuk mengamati gerhana. Kita sudah membuat rekonstruksinya dan alatnya sederhana sekali. Nah, ini pengamatan gerhana matahari tahun 2019 kemarin. Dengan alat sederhana kita mengikuti metode dari Ibnu Al-Haytham. Kemudian kitab Al-Manadir, ini kitab yang terkenalnya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin. Ini tentang mata, beliau adalah kedokteran mata, tentang pembiasan, pemantulan, tentang cermin, tentang lensa, tentang dispersi pelangi, terjadinya proses pelangi, itu semua sudah diterangkan oleh Al-Hasan Ibnu Al-Haytham dalam kitab fisika. Kemudian kalau kita kenal ada teori heliosentris Nikolaus Kopernikus, maka kita juga punya Nasiruddin Al-Tusi, kemudian ada Ibnu Al-Satir. Yang sebelah kiri adalah kitabnya Nikolaus Kopernikus, sebelah kanan adalah kitabnya Al-Tusi di dalam kitab Jis Ilkani. Tidak ada bedanya, gambarnya sama, hanya Arab diubah menjadi Latin. Dal jadi D, alif jadi A, jim jadi G, dan seterusnya. Itu karya-karya ulama Islam. Kemudian ada karya Al-Batani, ini perkembangan astronomi dan astrofisika. Kemudian di kriptografi, di persantian juga ada. Ini Al-Kindi, ini bapak kriptologi pertama. Kemudian di bidang arsitektur ada Mimar Sinan, ini pada masa dinasti Utsmaniyah. Ini yang membangun bangunan-bangunan yang indah yang ada di Turki hari ini. Ini Sulaimania Mosque di Istanbul, Selim di Edirne, kemudian ada jembatan Mehmed Pasha juga. Nah, ini di bidang teknik yang membangun mesin-mesin, yang pertama adalah Banu Musa Ibnu Sakir, ini pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian ada Ridwan Al-Saati yang membangun jam di Damaskus, di Masjid Damaskus, Masjid Umayyah. Kemudian ada Ibnu Khalaf Al-Muradi, ini di Al-Andalusia. Kalau ada mesin sisor, ini lift yang bisa ngangkat, itu dunia Islam juga sudah lebih dulu membangunnya. Kemudian ada roket Ar-Ramah, ini sudah dimuseumkan di Amerika. Kemudian Aran Buga Zarqdas, ini membangun mesin perang untuk militer. Kemudian Badi Al-Zaman Abul Is Ibnu Ismail Ar-Razaz Al-Jari, dinasti Artukid, ini membangun robot. Ini robot pertama di dunia Islam. Robotnya fungsinya ada yang sebagai jam, ada yang sebagai penuang air wudhu untuk sultan. Jamnya pun berbeda dengan jam yang ada hari ini, karena jamnya dilengkapi dengan alarm. Kemudian beliau menemukan sistem camshaft yang ada di engineering, mechanical engineering, camshaft. Kemudian ada crankshaft. Crankshaft itu mesin engkol yang digunakan di seluruh mesin kendaraan bermotor, disebutnya sistem crankshaft.
Ini inspirasi sekali bagi kami di Bolabot mempelajari kitab dari Al-Jazari, membangun robot humanoid. Di Al-Jazari sudah membangun robot humanoid 800 tahun sebelum Asimo Jepang ya. Ini robot humanoid untuk kebutuhan istana dinasti Artukid pada masanya. Kemudian mesin pompa air untuk kebutuhan masyarakat, mengangkut air dari dataran rendah ke dataran lebih tinggi. Dan di dalam mesin pompa air ini juga ada disebut crankshaft. Nah, ini kita lewat saja. Ini sistem crankshaft ini juga ditemukan oleh Al-Jazari rahimahullah. Ini yang kita gunakan sehari-hari di motor, di mobil, di pesawat. Penemunya adalah Al-Jazari. Kemudian air mancur, ini karya Al-Jazari juga. Kemudian sains dan teknologi ulama Nusantara ini adalah merupakan kelanjutan dari para ilmuwan Islam dinasti dari Abbasiyah, Umayyah sampai Utsmaniyah, kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama Nusantara. Ini ada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, ini abad 17. Ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini yang karyanya luar biasa banyak. Kemudian ada Syekh Abbas bin Muhammad Al-Asyi atau Tengku Cikutakarang di Aceh. Ada Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi, ini tentang arah kiblat dan alat namanya Rubu Mujayyab. Ini tentang Atlas Arabi karya Habib Usman bin Yahya. Kemudian ini yang sudah kita terjemahkan. Kemudian ini adalah Syekh Ahmad Khatib, gurunya para ulama Nusantara. Ini yang sudah kita terjemahkan, salah satu karyanya yaitu matematika, kitab Alam Al-Husab fi Ilm Al-Hisab. Kemudian ini adalah karya ulama Nusantara yang lainnya sangat banyak sekali. Ada Muhammad Damiri Al-Betawi atau Muhammad Mansur. Ini kitab Sulam An-Nayirain yang tadi sudah disebutkan kaitannya dengan periode Islam. Ada Muhammad Nuh dan lain-lain. Ini luar biasa sekali. Nah, jadi kesimpulannya adalah, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Meski dunia Islam mengalami kemunduran, tapi cahaya Allah itu terus menerangi umat ini melalui para ahli ilmu. Demikian yang bisa disampaikan untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.